Enggak tahu kalau ada sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jam di laptop saya menunjukkan pukul 8.31 PM. Meskipun begitu, saya akan membuat video pembelajaran sebagai bahan pembelajaran untuk minggu ini bagi siswa kelas 11 MIPA 2, 3, 4, 5, 8, dan 9 SMA Negeri 1 Kota Pontianak. Adapun video kali ini membahas tentang perhitungan pH larutan penyangga. Nah, sebelum kita membahas contoh soal, marilah kita simak dulu, kita pelajari dulu bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga. File PDF ini sudah saya unggah ke dalam model SMA Negeri 1 Pontianak. Cara menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. pH-nya kurang dari 7. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa larutan penyangga itu ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, baik larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa, kedua-duanya itu dapat dibuat dengan dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, marilah kita pelajari bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga asam, di mana pH-nya itu kurang dari 7. Nah, yang pertama, larutan penyangga asam yang dibuat secara langsung, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya dari basa kuat. Mula-mula kita hitung mol asam lemahnya, kemudian hitung mol garam, kemudian hitung mol basa konjugasi dari mol garam tadi. Kemudian langkah berikutnya hitung konsentrasi ion H+, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Kenapa di sini mol basa konjugasi, kok tidak mol garam? Karena yang menjadi komponen dari larutan penyangga asam itu adalah campuran asam lemah plus basa konjugasinya. Ya. Nah, mol basa konjugasi ini bisa sama dengan mol garam, bisa tidak sama, tergantung kepada tipe garamnya. Nah, sesudah dihitung konsentrasi ion H+-nya ini, maka langkah yang berikutnya adalah menghitung pH larutan dengan rumus pH sama dengan main log konsentrasi ion H+, atau dapat juga digunakan rumus pH sama dengan pKa plus log mol basa konjugasi per mol asam lemah. Namun cara yang umum digunakan adalah menghitung konsentrasi H+ dulu dengan rumus ini, barulah dihitung pH-nya. Nah, ini adalah langkah-langkah menghitung pH larutan penyangga asam yang dibuat secara langsung. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menghitung pH larutan penyangga asam yang dibuat secara tidak langsung, yaitu dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat menghasilkan garam. Jadi pada cara tidak langsung ini terjadi reaksi karena kita mencampurkan asam dan basa. Sebagaimana kita ketahui bahwa asam plus basa bereaksi menghasilkan garam dan air. Ya. Adapun langkah-langkah menghitung pH-nya, yang pertama menghitung mol asam lemah yang direaksikan. Yang kedua menghitung mol basa kuat yang direaksikan. Yang ketiga tulis persamaan reaksi dan buat tabel reaksinya. Pada tabel reaksi ini kita isi jumlah mol setiap zat, ya, mula-mula, reaksi, dan akhir reaksi. Kemudian
Hitung mol asam lemah yang tersisa. Kemudian hitung mol garam yang terbentuk. Selanjutnya hitung mol basa konjugasi dari mol garam yang terbentuk tadi. Kemudian hitung konsentrasi ion H+ dengan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Selanjutnya menghitung pH larutan dengan rumus pH sama dengan min log H+, atau dapat juga digunakan rumus pH sama dengan pKa plus log mol basa konjugasi per mol asam lemah. Namun sekali lagi, cara yang umum digunakan adalah menghitung konsentrasi H+ dulu, kemudian menghitung pH-nya. Nah, di sini diberikan contoh larutan penyangga asam yang dibuat dengan cara langsung. Pada cara langsung ini tidak terjadi reaksi, ya. Asam lemah dicampurkan dengan garamnya yang berasal dari basa kuat. Contohnya adalah CH3COH plus CH3COONa. CH3COH adalah asam lemah, sementara CH3COONa adalah garam dari asam lemah ini yang berasal dari basa kuat, yaitu NaOH. Perhatikan Na di sini asalnya dari NaOH. NaOH adalah basa kuat. Jadi campuran ini adalah campuran antara asam lemah dengan garamnya yang berasal dari basa kuat. Kemudian untuk contoh larutan penyangga asam yang dibuat secara tidak langsung, ya, di sini diberikan contoh 100 ml CH3COOH 0,2 molar, ya. CH3COOH ini adalah asam lemah, ya, plus 100 ml NaOH 0,1 molar. NaOH adalah basa kuat, asam lemah plus basa kuat nanti akan bereaksi menghasilkan garam. Selanjutnya, jenis larutan penyangga yang kedua adalah larutan penyangga basa yang pH-nya lebih dari 7. Artinya larutan penyangga basa ini mempertahankan pH pada suasana basa. pH-nya lebih dari 7. Larutan penyangga basa ini juga dibuat dengan dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, cara langsung yaitu dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya dari asam kuat. Nah, jadi garam ini berasal dari basa lemah ini dan asam kuat. Nah, adapun langkah-langkah menghitung pH-nya, yang pertama, ya, jadi pada cara langsung ini tidak terjadi reaksi. Nah, langkah-langkah menghitung pH-nya, yang pertama hitung mol basa lemah, yang kedua hitung mol garam, yang ketiga hitung mol asam konjugasi berasal dari mol garam tadi. Kemudian hitung konsentrasi ion OH-, yaitu konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Nah, sesudah ketemu konsentrasi ion OH-nya, maka kita hitung pOH, yaitu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, selanjutnya kita hitung pH larutan. pH sama dengan 14 dikurangi pOH, karena pH ditambah pOH sama dengan 14. Atau dapat juga digunakan rumus ini. pOH sama dengan PKB plus log mol asam konjugasi per mol basa lemah. Kemudian pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH. Namun cara yang umum atau yang lazim digunakan adalah dengan menghitung konsentrasi OH- dengan rumus ini. Kemudian baru dihitung pOH-nya, setelah itu terakhir baru dihitung pH-nya. Ini larutan penyangga basa yang dibuat secara langsung. Contohnya
NH3 plus NH4 2 kali SO4. NH3 ini adalah basa lemah, sementara NH4 2 kali SO4 ini adalah garamnya, ya, yang berasal dari asam kuat, yaitu H2SO4. Nah, garam ini mengandung ion NH4+, di mana ion NH4+ adalah asam konjugasi dari NH3 ini. Jadi pada cara langsung ini tidak terjadi reaksi. Kemudian cara yang kedua membuat larutan penyangga basa adalah secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung atau tidak secara langsung. Secara tidak langsung saja ya. Nah, yaitu dengan mencampurkan basa lemah berlebih. Perhatikan ini, basa lemah berlebih dengan asam kuat menghasilkan garam. Jadi pada reaksi ini, pada cara tidak langsung ini terjadi reaksi karena kita mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Sebagaimana kita tahu bahwa asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Adapun langkah-langkah menghitung pH-nya, yang pertama kita hitung mol basa lemah yang direaksikan. Yang kedua kita hitung mol asam kuat yang direaksikan. Yang ketiga, tulis persamaan reaksi dan buat tabel reaksi. Ya, berisi mula-mula reaksi dan akhir reaksi. Kemudian hitung mol basa lemah sisa. Ya, karena basa lemahnya tadi berlebih, berarti tidak habis bereaksi. Artinya ada sisanya pada akhir reaksi. Kemudian hitung mol garam yang terbentuk. Sesudah itu hitung mol asam konjugasi dari mol garam yang terbentuk tadi. Karena garamnya itu mengandung asam konjugasi dari basa lemah yang direaksikan tadi. Kemudian langkah berikutnya menghitung konsentrasi ion OH-, yaitu OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Sesudah konsentrasi ion OH- ketemu atau dihitung, ya, kita hitung pOH. pOH sama dengan menlog konsentrasi OH-. Terakhir kita hitung pH, yaitu pH sama dengan 14 min pOH. Kemudian, nah, pH-nya juga dapat dihitung dengan rumus ini. Pertama, pOH sama dengan PKB plus log mol asam konjugasi per mol basa lemah. Kemudian pH sama dengan 14 min pOH. Namun cara yang lazim digunakan adalah cara ini, yaitu menghitung konsentrasi OH-, kemudian menghitung pOH, dan terakhir menghitung pH. Nah, contoh larutan penyangga basa yang dibuat secara tidak langsung ini adalah dengan cara mencampurkan 100 ml NH3 basa lemah 0,2 molar plus 50 ml H2SO4 0,1 molar. Ini pada akhir reaksi nanti basa lemahnya tersisa bercampur dengan garam yang terbentuk, ya. Maka larutannya merupakan larutan penyangga basa. Demikian cara menghitung pH larutan penyangga, baik larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa yang dibuat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang dibuat secara langsung tidak terjadi reaksi, yang dibuat secara tidak langsung terjadi reaksi. Nah, baik, kita akan langsung membahas soal-soalnya. Nah, supaya video ini tidak terlalu panjang, maka sudah saya buat pembahasannya. Nah, kita akan membahas 5 soal tentang pH larutan penyangga di sini, ya. Nah, soal-soal tentang pH larutan penyangga ini tidak semata-mata menghitung pH saja, tidak selalu menghitung pH saja. Bisa jadi
pH larutannya sudah diketahui. Namun yang ditanyakan bisa saja volume larutan yang harus dicampurkan atau massa garam yang harus ditambahkan, ya, atau konsentrasi larutan yang harus dicampurkan. Ya. Jadi soalnya bisa saja bervariasi. Kita langsung ke soal pertama, ya. 1. Sebanyak 50 ml larutan CH3COH 0,2 molar dicampurkan dengan 50 ml larutan CH3CONA sehingga diperoleh larutan buffer dengan pH 4. Untuk membuat larutan buffer tersebut diperlukan konsentrasi CH3COONA sebesar titik-titik molar. Ka CH3COH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Di sini saya sudah membuat pembahasannya supaya video ini tidak terlalu panjang, ya. Jadi jawabannya B, yaitu 0,02 molar. Bagaimana caranya? Perhatikan, CH3COH ini asam lemah dicampurkan dengan CH3CONA, ini garamnya dari basa kuat, ya. Nah, maka akan dihasilkan larutan penyangga asam yang dibuat secara langsung. Oleh karena itu di sini tidak ada reaksi, tidak terjadi reaksi. Kita misalkan konsentrasi CH3COONA yang harus dicampurkan itu sama dengan X molar, maka 50 ml kali 0,2 molar CH3COH sama dengan 10 milimol CH3COOH. Ya, mililiter kali molaritas itu sama dengan milimol. Ini adalah asam lemah. Kemudian 50 ml dikali X molar, karena CH3CONA-nya tadi kita misalkan X molar, itu sama dengan 50 X milimol CH3COONA. Ini setara, nah ini setara ya. Nah, setara dengan 50 X milimol CH3COO min. Karena CH3CONA ini terionisasi menghasilkan CH3CO- dan ion Na+, ya. Nah, koefisien reaksinya itu 1 berbanding 1. Artinya mol CH3CO- yang dihasilkan sama dengan mol CH3CONA itu sendiri. Nah, 50 X milimol CH3CO- ini, ya, adalah basa konjugasi dari asam lemah CH3COOH tadi. Nah, berarti dalam campuran ini terdapat asam lemah plus basa konjugasinya. Nah, asam lemah plus basa konjugasinya merupakan larutan penyangga asam. pH-nya tadi sama dengan 4, maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Kemudian konsentrasi ion H+ itu sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Kita masukkan konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4 sama dengan Ka-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5. Kita tuliskan 10 pangkat min 5 saja, dikali mol asam lemahnya ini 10, ya, 10 milimol, ini kita tulis 10 per mol basa konjugasinya yaitu CH3CO- ini 50 X milimol, kita tuliskan 50 X, ya. 50 X ini kita kalikan ke sini, 50 X dikali 10 pangkat min 4, kemudian 10 pangkat min 5 nya ini kita kalikan dengan 10, sama dengan 10 pangkat min 4 juga. Maka X sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi 50 kali 10 pangkat min 4. Berarti 1/50 sama dengan 0,02 molar. Jadi konsentrasi CH3CONA yang harus ditambahkan itu, yang harus dicampurkan itu sama dengan 0,02 molar. Jawabannya B. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua.
Harga pH campuran antara 100 ml larutan C6H5COOH, ini adalah asam benzoat ya, suatu asam lemah, 0,2 molar dengan 100 ml larutan NaOH, ini basa kuat, 0,1 molar. Jika diketahui Ka C6H5COOH sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 adalah titik-titik. Nah, itu pilihannya. Kemudian jawabannya nih. C6H5COOH adalah asam lemah plus NaOH adalah basa kuat. Berarti asam lemah dicampurkan dengan basa kuat, maka terjadi reaksi. Ya, reaksi ini akan menghasilkan larutan penyangga asam dengan cara tidak langsung tadi. Ya, jika syaratnya itu asam lemahnya berlebih dan basa kuatnya habis bereaksi. Jadi pada campuran ini akan dihasilkan larutan penyangga asam kalau asam lemahnya berlebih dan basa kuatnya habis bereaksi. Kita hitung mol asam lemahnya. 100 ml dikali 0,2 molar sama dengan 20 mmol. Ini adalah asam lemah ya, C6H5COOH. Kemudian 100 ml dikali 0,1 molar NaOH, 10 sama dengan 10 mmol NaOH. Kemudian kita buat reaksinya. C6H5COOH plus NaOH ya. Ini H di sini disubstitusi dengan atom Na ini. Nah, kemudian H-nya ini dengan OH di sini menghasilkan H2O. Nah, sehingga reaksinya menghasilkan C6H5COONA plus H2O. Mula-mula ini 20 tadi, kemudian ini 10, kemudian ini belum terbentuk. Ya, produknya belum terbentuk pada bagian mula-mula. Nah, ini karena ini koefisien reaksinya 1:1, maka zat yang jumlahnya lebih kecil, pereaksi yang jumlahnya lebih kecil, itu yang habis bereaksi. Nah, yang lebih kecil adalah NaOH karena hanya 10 mmol. Berarti NaOH ini habis bereaksi. Ya. Kalau habis bereaksi berarti bereaksi seluruhnya. Ini direaksikan 10 mula-mula, bereaksi juga 10. Maka pada akhir reaksi habis. Berapa C6H5COOH yang bereaksi? Perhatikan koefisien reaksinya 1:1. Berarti C6H5COOH yang bereaksi juga 10 sama dengan ini. Karena koefisien reaksinya sama. 10 sehingga pada akhir reaksi terdapat sisa 10 mmol. Kemudian C6H5COONA yang terbentuk juga 10 mmol, H2O-nya juga 10 mmol. Pada akhir reaksi ya, C6H5CONA itu terdapat 10 mmol dan H2O juga 10 mmol. Sama di sini dengan di sini ya. Ini juga sama. Berarti pada akhir reaksi terdapat campuran antara sisa asam lemah ini C6H5COOH-nya tersisa 10 mmol tadi ya, dengan garamnya yang berasal dari basa kuat. Garamnya adalah ini. Garam ini kan berasal dari basa kuat NaOH ini. Nah, yaitu C6H5COONA. Campuran ini, campuran antara asam lemah dengan garamnya dari basa kuat merupakan larutan penyangga asam. Nah, C6H5CONA-nya itu terdapat sebanyak 10 mmol pada akhir reaksi. 10 mmol C6H5COONA ini setara dengan 10 mmol C6H5COO- ya. Nah, C6H5COO- ini adalah basa konjugasi dari asam lemah C6H5COOH itu. Ingat kembali antara asam dengan basa konjugasinya dalam teori Bronsted-Lowry. Karena ini larutan penyangga asam, kita hitung konsentrasi ion H plusnya, yaitu konsentrasi ion H plus sama dengan Ka dikali milimol asam lemah per milimol basa konjugasi. Nah, kita hitung konsentrasi H plus sama dengan Ka-nya tadi 6 kali 10 pangkat min 5 ya.
dari soal tadi, Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya adalah ini. Mol asam lemah yang tersisa ini ya, bukan mula-mula. Ya, karena yang membentuk larutan penyangga itu yang akhir reaksi ini, campuran antara sisa asam lemah ini dengan garamnya. Ya, berarti 10 per mol basa konjugasinya sudah kita hitung tadi. Yang kebetulan di sini sama dengan mol garam yang terbentuk ini, yaitu 10 milimol. Nah, ini 10 per 10 1 dikali 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 6. Nah, jawabannya B lagi. Soal pertama B, soal kedua B. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Massa CH3CONA yang MR-nya sama dengan 82 ya, yang harus ditambahkan ke dalam 1000 ml larutan CH3COOH 0,1 molar agar pH-nya 6 adalah titik-titik. KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kita lihat pembahasannya. CH3COH asam lemah plus CH3CONA, ini garamnya dari basa kuat, berarti asam dicampurkan dengan garam. Ya, maka ini adalah larutan penyangga asam yang dibuat secara langsung ya. Pembuatan larutan penyangga asam secara langsung, sehingga tidak terjadi reaksi karena asam dicampurkan dengan garam itu tidak terjadi reaksi. Nah, misal konsentrasi CH3COONA sama dengan ini bukan konsentrasi ya, misal jumlah saja. Jumlah CH3CONA yang harus ditambahkan itu X mol ya, X mol saja. Maka 1000 ml, kita ingat 1000 ml ini sama dengan 1 liter. 1000 ml dikali 0,1 molar CH3COH ya. 1000 kali 0,1 ya, 100 milimol. 100 milimol sama dengan 0,1 mol CH3COOH asam lemah ya. Nah, kemudian tadi CH3CONA yang ditambahkan kita misalkan X mol tadi. X mol CH3COONA itu setara dengan X mol CH3COO min ya. Karena CH3COONA ini kalau direaksikan menghasilkan ion CH3COO min dan ion Na+ ya, yang jumlahnya sama dengan mol garam itu sendiri. Jadi X mol CH3COONA itu setara dengan X mol CH3CO min, yaitu basa konjugasi dari CH3COOH ya. Campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya adalah larutan penyangga asam. pH tadi, larutan penyangga asamnya ini, larutan yang terbentuk itu pH-nya 6. Maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Kita gunakan rumus konsentrasi ion H+ untuk larutan penyangga asam, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Kita masukkan angka-angkanya. Konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 6 ini sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya tadi 0,1 mol tadi, ini 100 milimol tadi, per mol basa konjugasinya itu X mol. Nih.
Maka X sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 6, 1 mol. Ya. X tadi adalah jumlah CH3COONA yang ditambahkan. Ya. Berarti mol CH3COONA sama dengan 1 mol. Kita hitung masanya. Masa CH3COONA sama dengan mol N ya dikali massa molar. Massa molar besarnya sama dengan mR. Berarti sama dengan 1 mol dikali 82 gram per mol. Molnya ini kita coret. Sehingga dapatnya adalah 82 gram. Ya. Jawabannya D. Ya, jawabannya D. Terlanjutkan dengan soal yang keempat. Terdapat NH4OH dan NH4 2 kali SO4 yang masing-masing berkonsentrasi 0,1 mol per liter. Berarti ini kedua-duanya berupa larutan. Wujudnya larutan. Yang konsentrasinya 0,1 molar atau 0,1 mol per liter. Ya. Jika kok enggak huruf besar ini ya, habis titik. Nanti dimarah oleh guru bahasa Indonesia ini. Jika volume larutan yang dicampurkan masing-masing maksudnya kedua larutan ini dicampurkan ya, masing-masing 40 ml dan 80 ml ya. Jadi NH4OH-nya itu 40 ml, kemudian NH4 2 kali SO4-nya itu 80 ml. Dan dengan harga KB tetapan kesetimbangan basa 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka pH campuran tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat pembahasannya. NH4OH itu adalah basa lemah dicampurkan dengan NH4 2 kali SO4. Ini adalah garamnya yang berasal dari asam kuat. Nah, jadi garam NH4 2 kali SO4 itu berasal dari basa NH4OH dan asam H2SO4 ya. H2SO4 adalah asam kuat. Berarti ini basa lemah dicampurkan dengan garamnya, maka tidak terjadi reaksi ya. Campuran ini membentuk larutan penyangga basa yang dibuat secara langsung karena tidak terjadi reaksi. Nah, kita hitung milimol masing-masing. Kita hitung jumlah mol basanya dan garamnya. 40 ml kali 0,1 mol per liter NH4OH itu sama dengan 4 milimol NH4OH. Ini adalah basa lemah ya. Nah, dicampurkan dengan 80 ml kali 0,1 mol per liter NH4 2 kali SO4 itu sama dengan 8 milimol NH4 2 kali SO4. Ini setara dengan 16 milimol NH4 plus. Dari mana 16? Karena perhatikan dalam rumus kimianya nih, NH4 2 kali SO4, berarti NH4-nya itu ada 2. Sehingga NH4 plusnya itu 2 dikali 8, 16 milimol. Nah, NH4 plus ini adalah asam konjugasi dari basa lemah NH4OH ya. Nah, maka campurannya membentuk larutan penyangga basa. Campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. OH- sama dengan KB dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. OH- sama dengan tadi KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemahnya adalah 4 ini. Per mol asam konjugasinya 16 ya. 4 per 16 itu seperempat. Nah, seperempat kali 1,8 itu 0,45 kali 10 pangkat min 5. Berarti 4,5 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi ion OH- itu. POH sama dengan min log konsentrasi ion OH- sama dengan min log 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 4,5. Ini POH-nya ya.
Nah, pH sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi dalam kurung 6 min log 4,5. Buka kurungnya, 14 dikurangi 6 itu 8. Kemudian ini minus dikali minus ini. Ya, buka kurungnya kan dikali berarti minus kali minus itu plus. Berarti pH-nya 8 plus log 4,5. Jawabannya B lagi. Kok soal malam ini banyak jawabannya B ya? Ini kenapa jadi bergaris miring ini? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan dengan soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Berapakah pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml NH3 0,2 molar, ini basa lemah ya, dengan 50 ml HCl 0,15 molar, ini adalah asam kuat. Ya, kita lihat pembahasannya. Ya. NH3 adalah basa lemah, ditambah atau dicampurkan dengan HCl adalah asam kuat. Berarti asam ditambah dengan basa, maka tentu ada reaksi. Berarti terjadi reaksi, akan menghasilkan larutan penyangga basa dengan cara tidak langsung ya, karena ada reaksi. Jika basa lemahnya itu berlebih atau tersisa dan asam kuatnya habis bereaksi, makanya kita buat tabel reaksinya. Kita hitung mol masing-masing dulu, baik mol asam lemah, mol basa lemah maupun mol asam kuatnya. 50 ml dikali 0,2 molar NH3 sama dengan 10 mmol NH3. Ini adalah basa lemah. Kemudian 50 ml kali 0,15 molar HCl sama dengan 7,5 mmol HCl. HCl adalah asam kuat. Kemudian kita buat persamaan reaksinya. Nih reaksinya, NH3 plus HCl menghasilkan NH4Cl. Mula-mula NH3-nya 10, HCl-nya 7,5, NH4Cl-nya belum terbentuk. Kemudian reaksi. Nah, ini koefisien reaksinya 1 berbanding 1 ya. Artinya kalau mau sama-sama habis, NH3-nya itu 1 mol, HCl-nya juga harus 1 mol. Kalau NH3-nya 10 milimol atau 10 mol ya, 10 milimol, maka HCl-nya juga harus 10 milimol. Tetapi HCl-nya hanya 7,5. Berarti HCl-nya tidak cukup. Karena tidak cukup, berarti HCl-nya habis. Karena habis berarti bereaksi semua. Maka pada bagian reaksi HCl-nya bereaksi 7,5. Sehingga sisanya di sini 0 ya, habis pada akhir reaksi. Nah, pada akhir reaksi asam kuatnya habis bereaksi. Bagaimana dengan basa lemahnya NH3? Karena koefisien reaksinya 1 berbanding 1, maka NH3 yang bereaksi sama dengan HCl yang bereaksi itu 7,5 juga ya. 1 berbanding 1. Ini juga harus 1 berbanding 1 ya. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksi ya. Perbandingan koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol zat-zat yang bereaksi ya. Yang bereaksinya berapa ya. Ini koefisien reaksinya 1 berbanding 1. Maka yang bereaksi juga 7,5 berbanding 7,5 sama dengan 1 berbanding 1. Nah, NH3-nya mula-mula 10 bereaksi 7,5, berarti pada akhir reaksi terdapat sisa 2,5. Dari 10 dikurangi 7,5. Bagaimana dengan NH4Cl yang terbentuk? Perhatikan koefisien reaksinya sama 1 berbanding 1. Berarti NH4Cl yang terbentuk sama dengan HCl yang bereaksi ini 7,5 juga. Pada akhir reaksi terbentuk NH4Cl 7,5 bercampur dengan sisa basa lemah NH3 2,5. Berarti pada akhir reaksi terdapat campuran antara sisa basa lemah NH3 dengan garamnya dari asam kuat yaitu NH4Cl. Nah, campuran ini merupakan larutan penyangga basa. Campuran antara basa lemah dengan garamnya dari
asam kuat. 7,5 milimol NH4Cl itu setara dengan 7,5 milimol NH4+ ya. Karena NH4-nya dalam NH4Cl itu hanya 1. Berarti mol NH4+-nya sama dengan mol NH4Cl itu sendiri. Nah, NH4+ ini adalah asam konjugasi dari basa lemah NH3. Kita hitung konsentrasi ion OH- ya. Ini kan larutan penyangga basa. Kita hitung konsentrasi ion OH-nya. Kalau larutan penyangga asam, hitung konsentrasi H+-nya. Larutan penyangga basa, hitung konsentrasi ion OH-nya. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. OH- sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemah yang tersisa itu 2,5 per mol asam konjugasinya 7,5. Perhatikan ini 2,5 dibagi 7,5. Ini 1/3. 1/3 kali 1,8, 0,6. 0,6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Maka pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 6. Dan pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi dalam kurung 6 min log 6 sama dengan, belum selesai ya. Kita lanjutkan. Sama dengan 14 dikurangi 6 itu 8. 8 plus log 6. Maka jawabannya 8 plus log 6. Jawabannya C. Ya. Demikian pembahasan kita tentang perhitungan pH larutan penyangga. Jadi soal-soal pH larutan penyangga ini tidak semata-mata menghitung pH. Bisa saja pH-nya sudah diketahui, yang ditanyakan adalah besaran atau variabel yang lain. Misalkan konsentrasi larutan atau berapa mol garam yang harus ditambahkan, atau berapa gram massa garam yang harus ditambahkan, atau mungkin juga berapa mililiter volume larutan yang harus dicampurkan itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya bagi kelas 11 MIPA yang saat ini sedang mempelajari materi tentang larutan penyangga. Terima kasih, selamat malam.